Soal nomor 1, landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama adalah A. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, B. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, C. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, D. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, E. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jawabannya A. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Soal nomor 2, penyelenggaraan pemilu tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953, E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953. Jawabannya C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Soal nomor 3, syarat usia memilih dalam pemilu tahun 1955 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam pemilu tahun 1955 adalah A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 18 tahun, D. 19 tahun, E. 20 tahun. Jawabannya C. 18 tahun. Soal nomor 4, daerah pemilihan untuk pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu tahun 1955 adalah sebanyak A. 16 daerah pemilihan, B. 25 daerah pemilihan, C. 27 daerah pemilihan, D. 32 daerah pemilihan, E. 40 daerah pemilihan. Jawabannya A. 16 daerah pemilihan. Soal nomor 5, syarat usia minimal bagi calon anggota konstituante dan anggota DPR dalam pemilu tahun 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam pemilu-pemilu setelah reformasi. Batas minimal usia calon anggota konstituante dan DPR dalam pemilu tahun 1955 adalah A. 22 tahun, B. 23 tahun, C. 24 tahun, D. 25 tahun, E. 30 tahun. Jawabannya D. 25 tahun. Soal nomor 6, badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemilu tahun 1955 adalah A. Badan Penyelenggaraan Pemilihan, B. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu, C. Lembaga Pemilihan Umum, D. Panitia Pemilihan Indonesia, E, A, dan D benar. Jawabannya D. Panitia Pemilihan Indonesia. Soal nomor 7, dalam pemilu tahun 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang memperoleh suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut. Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan A. Metode kuota, B. Metode divisor Webster, C. Metode fixed vote, D. Metode penentuan nilai kursi, E. Metode sisa suara. Jawabannya A. Metode kuota. Soal nomor 8, dalam pemilu tahun 1955, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Total anggota konstituante yang dipilih adalah sebanyak A. 500 orang, B. 510 orang, C. 514 orang,
D. 524 orang, E. 530 orang. Jawabannya C. 514 orang. Soal nomor 9, di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini, kecuali A. Tionghoa, B. Eropa, C. Arab, D. Papua, E. Masyarakat adat. Jawabannya E. Masyarakat adat. Soal nomor 10, pemilu tahun 1971 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang A. Undang-Undang nomor 7 tahun 1953, B. Undang-Undang nomor 10 tahun 1953, C. Undang-Undang nomor 15 tahun 1969, D. Undang-Undang nomor 16 tahun 1969, E. Undang-Undang nomor 10 tahun 1970. Jawabannya C. Undang-Undang nomor 15 tahun 1969. Soal nomor 11, dalam pemilu tahun 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah A. Gabungan beberapa daerah tingkat 1, B. Daerah tingkat 1, C. Bagian dari daerah tingkat 1, D. Gabungan beberapa daerah tingkat 2, E. Seluruh wilayah negara. Jawabannya B. Daerah tingkat 1. Soal nomor 12, anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata TNI atau Polri memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu. Oleh karena itu, dalam sejarah pemilu Indonesia, anggota angkatan bersenjata juga pernah menggunakan hak pilihnya. Hanya saja dalam perkembangannya, hak pilih anggota angkatan bersenjata kemudian dibatasi untuk pertama kali. Hak pilih anggota angkatan perang dibatasi pada pemilu A. Pemilu tahun 1971, B. Pemilu tahun 1977, C. Pemilu tahun 1997, D. Pemilu tahun 1999, E. Pemilu 2004. Jawabannya A. Pemilu tahun 1971. Soal nomor 13, pemilu tahun 1977 dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum yang diketuai oleh A. Wakil Presiden, B. Menteri Kehakiman, C. Menteri Dalam Negeri, D. Menteri Jaksa Agung, E. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jawabannya C. Menteri Dalam Negeri. Soal nomor 14, dalam pemilu tahun 1977, tidak semua anggota DPR yang dipilih melalui pemilu, karena terdapat anggota DPR yang proses pengisiannya dilakukan dengan pengangkatan. Berapakah jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilu tahun 1977? A. 350 orang, B. 360 orang, C. 370 orang, D. 380 orang, E. 390 orang. Jawabannya B. 360 orang. Soal nomor 15, untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan organisasi peserta pemilu, Presiden Soeharto melakukan penggabungan atau fusi partai politik. Fusi partai politik tersebut dilakukan pada tahun A. tahun 1971, B. tahun 1972, C. tahun 1973, D. tahun 1974, E. tahun 1975. Jawabannya C. tahun 1973. Soal nomor 16, dalam proses penggabungan partai politik di masa Orde Baru, sejumlah partai politik berfungsi menjadi apa yang disebut dengan kelompok Persatuan Pembangunan. Berikut ini adalah partai-partai yang masuk dalam fusi kelompok Persatuan Pembangunan, kecuali A. Murba, B. NU, C. Parmusi, D. PSII, E. Perti. Jawabannya A. Murba.
Soal nomor 17, pemilu-pemilu di era Orde Baru memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu di atas 90% selama 6 kali pemilu, dari pemilu tahun 1971 hingga 1997. Partisipasi pemilih tertinggi adalah pada pemilu A. Pemilu tahun 1971, B. Pemilu tahun 1977, C. Pemilu tahun 1987, D. Pemilu tahun 1992, E. Pemilu tahun 1997. Jawabannya A. Pemilu tahun 1971. Soal nomor 18, peralihan rezim Orde Baru ke reformasi juga diikuti dengan reformasi di bidang pemilu dan kepartaian. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Ketetapan MPR nomor 14/MPR/1998 tentang perubahan atas Ketetapan MPR nomor 3/MPR/1988 tentang pemilihan umum. Ketetapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Pemilu, yaitu A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Jawabannya B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Soal nomor 19, di bidang kepartaian, reformasi juga membuka keran munculnya partai-partai politik baru. Masa pembatasan terhadap keberadaan partai politik telah diakhiri. Dampaknya, banyak partai-partai baru yang dibentuk dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ketika itu. Jumlah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di masa awal reformasi adalah sebanyak A. 128 partai politik, B. 138 partai politik, C. 148 partai politik, D. 156 partai politik, E. 160 partai politik. Jawabannya C. 148 partai politik. Soal nomor 20, dalam sejarah pemilu Indonesia, periode pemilu dengan jumlah kontestan pemilu terbanyak adalah A. Pemilu tahun 1955, B. Pemilu tahun 1997, C. Pemilu tahun 1999, D. Pemilu tahun 2004, E. Pemilu tahun 2009. Jawabannya A. Pemilu tahun 1955. Oke kawan-kawan semua, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.